Mengenal Pioto, 53, seorang warga Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, menyulap campuran logam tembaga dan kuningan menjadi kerajinan perhiasan yang cantik. Sekilas, kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan atau yang biasa disebut perhiasan mamas karya Pitoyo mirip perhiasan emas dengan kadar 70%. Orang awam tidak bisa membedakan mana perhiasan mamas dan emas. Bagian pekerjaan yang paling sulit yaitu menempelkan hiasan mirip permata di perhiasan. Butuh telaten, karena hiasannya kecil. Pitoyo mulai menekuni membuat kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan sejak 1990. Ia belajar membuat kerajinan perhiasan berbahan tembaga dan kuningan dari kakaknya ketika masih kelas 3 SMP. Ia membuat bermacam perhiasan, mulai gelang, cincin, kalung, liontin sampai akik dari bahan tembaga dan kuningan. Ia mendesain sendiri jenis perhiasan yang akan diproduksi. Selain itu, ia juga menerima desain sesuai pesanan pembeli. Pesanan paling banyak gelang dan cincin, pesanan dari lokal Blitar, Tulungagung dan Kediri, biasanya yang memesan pedagang. Harga jual perhiasan berbahan tembaga dan kuningan milik Pitoyo bervariasi, paling murah Rp20.000 per biji dan paling mahal Rp50.000 per biji. Perhiasan cincin biasanya dijual dengan harga Rp20.000 per biji sampai Rp25.000 per biji. Sedang perhiasan gelang dijual mulai harga Rp30.000 per biji sampai Rp50.000 per biji. Dalam sebulan, Pitoyo bisa memproduksi sekitar 2 kodi sampai 3 kodi perhiasan berbahan tembaga dan kuningan. Dalam menggeluti masalah pekerjaan ini, mulai dari tahun 90 dapat dari kakak saya yang mengajarin mulai saya kelas 3 SMP sampai saat yang dibuat perhiasannya gelang, cincin, kalung, terus sama liontin, ake-ake juga bisa. Kalau cincin-cincin yang kayak tadi ini per bulan ya bisa sampai 2 kodi, 3 kodi juga bisa. Pesanan dari kota Blitar khususnya, terus yang lain dari kota Tulungagung. Kediri dulu juga ada, terus sekarang udah lama nggak kesini lagi. Yang termurah sampai 20.000, 20.000. Terus ntar kalau yang banyak batunya gini, yang agak sulit ini 25.000. Kalau gelang-gelang macam gini 30.000. Itu paling mahal, 30.000. Belum. Ada yang lebih mahal lagi. Berapa? Yang pakai permata gini. Ini kalau sudah jadi gitu 50.000. Pak, bisa awet berapa lama? Kalau pemakaian tergantung pemakaian. Kalau setiap hari dipakai kuat sampai 3 bulan. Ntar kalau sampai 3 bulan warnanya udah pudar gini, bisa dibawa ke sini lagi, diperbarui lagi, dipoles lagi, baru lagi. Kalau tampilannya Mas, kalau warnanya, kalau orang awam itu nggak bisa Mas membedakan antara mamas dengan emas yang asli itu sama persis Mas. Jadi yang namanya mamas ini perpaduan antara tembaga sama kuningan. Itu kalau udah jadi barang gini, itu kalau dibedakan, dijejerkan gini, nggak ada bedanya Mas, sama sekali. Ini dalam rangka mengenalkan potensi yang ada di wilayah kami, karena sejujurnya yang bersangkutan ini kurang dikenal, dan tempo hari ketika kami belusuan ke warga-warga, ada suatu kerajinan yang menurut kami itu sangat unik dan jarang dimiliki kemampuannya oleh orang lain. Nah, karena inilah maka kami berharap agar potensi yang ada di wilayah kami, khususnya di Kelurahan Klampok dan pada umumnya di Kota Blitar, itu bisa lebih terangkat dengan adanya sarana-sarana media yang bisa mengangkat kerajinan ini. Karena memang ternyata kerajinan ini itu sudah dilirik oleh wilayah lain. Jadi banyak yang namanya daerah-daerah lain, baik itu dari Tulungagung, Kediri, itu pesannya malah ke sini. Dan saya berharap semoga pemangku kebijakan di tingkat atas itu lebih peduli lagi
dengan UMKM kecil yang benar-benar memiliki potensi besar untuk mengangkat wilayah Blitar